Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, Paralel Computing kelas B akan mempresentasikan tentang Assume Sequence and Selection. Lanjut. Sebelum mempresentasikan resume kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Gita Nanda Wilujeng dengan NIM 2024-1010-3003. Ada Fasal Alif Haikal Irawan 2024-1010-3017. Ada Muhammad Rifki Nur Rahman 2024-1010-3048. Ada Ferry Johannes NW 2024-1010-3067. Ada Cindy Dewi Aprilia 2024-1010-3075. Dan ada Khadijah Nabilah dengan NIM 2024-1010-3084. Untuk overview pembahasan tentang resume yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, itu meliputi pertama sequence, kedua selection, dan ketiga pertanyaan. Lanjut. Yang pertama itu pengertian terlebih dahulu tentang sequence dan selection. Sequence dan selection itu merupakan sebuah pattern yang termasuk dalam serial control flow patterns. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sequence. Sequence itu berupa kumpulan tugas yang akan dieksekusi dengan urutan tertentu. Setiap tugas yang akan dikerjakan harus menunggu tugas sebelumnya selesai terlebih dahulu, meskipun jika tugas A dan tugas B tidak memiliki keterkaitan apa-apa. Contohnya di sini, itu merupakan program untuk mengkalkulasikan luas dari sebuah bangun. Untuk inputnya adalah panjang dan lebar suatu bangun. Langkah-langkahnya yaitu program meminta input panjang berupa integer, kemudian program minta input lebar yang berupa integer juga, kemudian program mengkalikan kedua inputan, dan terakhir hasil pengalian ditampilkan ke layar. Maka kode program dapat ditampilkan sebagai berikut. Untuk P yaitu integer dari inputan panjang, dan untuk variabel L adalah integer inputan lebar, dan luas adalah kalkulasi dari P dikalikan dengan L, dan kemudian baris selanjutnya untuk menampilkan variabel luas ke dalam layar. Kemudian untuk contoh kode program yang di bawahnya itu merupakan yang lebih ringan dari kode program di atas, di mana sequence akan jalan berurutan meskipun program tersebut tidak saling berkaitan. Pada contoh di samping itu pada line 2 tidak memerlukan sesuatu dari line 1 untuk berjalan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu selection. Di sini contoh dari pattern selection. Sebelumnya selection ini merupakan pattern yang menentukan jalur mana yang harus diambil oleh program saat berjalan. Nah, eksekusi pattern ini mirip seperti sequence, dengan di dalam pattern selection ini ada kondisi yang dicek terlebih dahulu. Misalnya terdapat kondisi F, jika bernilai true maka akan menjalankan program tugas A, jika bernilai false maka akan menjalankan program tugas B. Untuk contoh dari pattern selection sendiri adalah program melakukan pemungutan suara dengan masyarakat yang berumur 17 tahun ke atas dapat memberikan suaranya dalam pemungutan suara, sedangkan masyarakat yang berumur 17 tahun ke bawah tidak bisa memberikan suara. Untuk program yang berikut yang akan ditampilkan, kondisi yang dicek ini adalah value dari umur. Jika umur kurang dari sama dengan 17 tahun, maka menampilkan pesan Anda belum bisa memberikan suara. Lalu jika lebih dari sama dengan 17 tahun, maka menampilkan pesan Anda bisa memberikan suara. Selain keduanya, maka akan menampilkan pesan invalid input. Lalu slide selanjutnya. Berikut adalah implementasi dari program studi kasus dari selection pemungutan suara, yakni kurang lebih sama seperti sequence. Urutan eksekusinya ini dari atas sampai ke bawah, yaitu dari umur, memasukkan input integer, masukkan umur Anda, lalu terdapat pengecekan yaitu if umur kurang dari 17 maka
memberikan pesan Anda belum bisa memberikan suara Anda, dan seterusnya. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami bahas. Yang pertama, apa hubungan selection dan sequence dengan parallel computing? Sequence merupakan bagian dari parallel computing karena di setiap bagian perintah yang dijalankan secara paralel itu, di dalamnya terdapat perintah berupa serial. Yang kedua, mengenai selection dapat diimplementasikan ke dalam codingan yang berupa percabangan. Jika di dalam percabangan ada percabangan lagi, apakah disebut dengan selection? Iya, termasuk selection karena terdapat di flowchart yang sama, jadi masih ada pengecekan sebelum menjalankan perintah tertentu. Next. Lalu ada pertanyaan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pattern. Tadi ada sequence dan selection. Kalau dari sequence, kelebihannya itu dia bisa dikerjakan berurutan dan waktu eksekusinya, itu kelebihannya. Untuk kekurangannya, waktu eksekusinya itu cenderung lama, karena masih berurutan itu tadi. Lalu untuk selection, kelebihannya itu banyak pilihannya, dan kekurangannya hanya digunakan untuk kondisi tertentu. Jadi nggak bisa digunakan untuk semua kondisi. Oke, sudah habis. Pertanyaannya juga sudah dibahas semua. Sekian dari resume materi sequence dan selection yang sudah kami rangkum. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.